Hei umat Islam, teruslah selalu kamu mencuci dan membersihkan hatimu dan isi hatimu itu dengan keimanan. Makanya kita nggak boleh lalai. Orang kalau lalai sedikit, nggak ngecas hatinya dengan iman, jatuh maksiat. Betul? Pasti jatuh maksiat. Kalau kita nggak sibuk dengan ibadah, pasti jatuhnya maksiat. Itu sudah rumus hukum alam. Makanya nasihat Imam Syafi'i, gunakan waktu kamu sebaik-baiknya. Kalau tidak, waktu itu akan membunuhmu. Sibukkan dirimu dengan ibadah. Kalau tidak, maka hatimu akan sibuk dengan maksiat. Makanya Nabi dicontohkan, kalau kita ingin sholat, bersihin hati dulu. Ini sebelum dapat perintah kewajiban sholat 5 waktu, sebelum Isra Mi'raj, sebelum ke Sidratil Muntaha, hatinya dibersihin dulu. Apa artinya? Kamu kalau ingin berjumpa dengan Allah, di dalam sholat kamu, bersihkan hati kamu dulu. Jadi jangan mengharap hati bersih kalau sholat dulu. Sebelum sholat hatinya kotor. Enggak begitu. Bersihkan dulu hatimu untuk syarat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian cas imanmu ketika kamu sholat, maka kamu keluar dari sholat, seluruh masalah, dosa-dosamu semua diampuni oleh Allah, dan masalah-masalah itu akan ringan, tidak ada kesulitan sama sekali, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi yang dinakodai oleh Al-Mukarram Kiai Haji Budiarjo, Iskandar Budiarjo. Yang saya hormati Ketua Majelis Tablik PDM Kota Bekasi Kiai Haji Abu Didat Syihabuddin. Mudah-mudahan kedua-dua beliau ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan insya Allah mudah-mudahan dapat membimbing saudara-saudara semua untuk kita sama-sama memajukan dan menggembirakan dakwah Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah, akhirnya masjid ini udah jadi dan udah diresmiin. Dari zaman Jepang saya kemari belum jadi-jadi soalnya. Terakhir
awal pandemi kata beliau kemari itu waktu meresmikan apa? Koperasi apa ya? Apa warung ya, warung mat. Itu belum jadi begini. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mudah-mudahan dengan kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, insyaallah Allah akan terus tambahkan nikmat-nikmat yang lain yang tidak kita duga-duga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada pagi hari ini kita adakan pengajian biasanya hari Minggu kemarin ya, Ahad. Ada kemarin Ahad? Oh enggak ada. Jadi sengaja dipindah ke Senen. Tapi ke Senennya bukan Senen di Jakarta Pusat. Masih Senennya di Bekasi. Ya. Bertepatan tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah. Jadi nggak benar kalau Muhammadiyah itu anti peringatan hari besar Islam. Ya buktinya pengajian Minggu pindah ke Senen. Tanggalnya Isra Mi'raj, ya kan? Ya. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat hari-hari besar. Nabi Musa di dalam Al-Quran itu diberikan peringatan oleh Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Musa, termasuk kepada seluruh nabi dan rasul, berikanlah peringatan, terus ingetin umat kamu itu bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Hari-hari di mana kita memperbanyak mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hari ketika Allah menciptakan Adam. Ini kan nikmat besar. Maka ada saudara-saudara Bapak Ibu sekarang sampai kiamat ada manusia. Ya. Kenapa? Karena ada nenek moyangnya diciptakan. Nah, itu yaumullah. Ada hari ketika misalnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir besar. Itu juga yaumullah. Allah menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya. Banjir besar. Ya. Bekasi mah kecil, kelelep udah. Orang sampai gunung, tinggi airnya, mau selamatin diri gimana? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya Nabi Nuh, si Kan'an bilang, enggak, gua nggak mau ikut kapal bapak aneh, nggak mau. Saya lebih baik berlindung naik ke gunung paling tinggi. Insya Allah bakal, insya Allah kagak ada kafir, insya Allah bakal selamat lah. Ya'simuni minal ma', akan melindungi saya dari air bah. Hancur, habis. Itulah yaumullah. Ada hari ketika Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ada hari ketika Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Saleh selamat dari siksa dan azab Allah yang ditimpakan kepada kaumnya yang durhaka kepada Allah. Itulah yaumullah. Ada hari ketika Nabi Musa juga diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Udah takut. Ya. Namanya manusia, siapapun termasuk nabi dan rasul, manusia bukan? Manusia. Ada rasa takut? Ada, tapi rasa takutnya nabi dan rasul itu terkendali dan ada keyakinan
terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bani Israel sudah berhadap-hadapan, di depannya itu Laut Merah, di belakangnya pasukan Fir'aun yang kejam ingin membantai mereka. Sebelum Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel itu dengan terbelahnya Laut Merah menjadi dua, kullu firqin qattaudil azim, itu dijadikan apa? Belahan air itu, ya, air laut kan dalam, itu kemudian tengahnya surut, minggir, ngiri, nganan, ya, ngiri nganan, bukan ngiri Bekasi, bukan, ya, ngiri ke kiri, nganan ke kanan, ya, itu membentuk seperti benteng atau dinding yang tebal, ya. Selamat, nggak nyangka. Itulah hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel, membenamkan, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itulah yaumullah. Itulah makanya dalam Al-Quran disebut wadzakirhum biayyanillah. Pak Ustadz, hari-hari kan semuanya juga milik Allah. Betul, ya. Kalau hari, bulan semuanya milik Allah, kenapa Allah pilih 4 bulan yang haram? Berarti kan ada istimewanya. Betul. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itulah yang disebut inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Maka kita berada di bulan Rajab ini bulan yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah. Untuk apa Rajab dijadikan bulan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hikmahnya. Kata sebagian ulama, ini adalah merupakan persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Minimal kalau kita nggak ingat bulan puasa kapan, kalau zaman Nabi dulu sahabat mulai memantau, mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Ya, kalau kita nggak bisa dah. Nah, kalau udah masuk bulan Rajab, baru udah mulai kita siap-siap, ya. Minimal bulan Rajab kita sudah mempersiapkan diri, perbanyak mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, bersihkan hati kita, pikiran kita, tingkatkan amal ibadah kita di bulan-bulan haram sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kadang-kadang di bulan Rajab ini ada yang berlebih-lebihan. Puasa Rajab hari pertama pahalanya begini, hari kedua begono, hari ketiga gini, wah sampai 30 hari ada hadisnya katanya. Yaitu hadisnya palsu. Ya puasa mah puasa aja, ya insya Allah puasa Senin Kemis, puasa hari putih. Kalau mau ditambah lagi yang lain-lain boleh, silahkan, tapi tidak mengacu merujuk kepada hadis-hadis palsu atau dhaif tentang keutamaan beribadah di bulan Rajab. Itu sudah ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, ya, itu namanya kitabnya Al-Ujab, Tabyinul Ajab fi Fadaili Syahri Rajab. Ada Tabyinul Ajab. Beliau menjelaskan ada beberapa hadis isinya luar biasa, tapi kelihatan dari redaksi hadisnya, ya, kalau redaksi suatu hadis itu menunjukkan arti yang kalau istilahnya ahli hadis itu rukakah, ar-rukakatu fil alfaz. Dia istilahnya apa itu Pak Kiai? Rukakah itu apa? Hiperbola atau kayak
nggak aneh gitu, aneh bahasanya, ya, berlebih-lebihan, ya, itu menunjukkan salah satu indikator bahwa hadis itu palsu. Misalnya amal kecil tapi pahalanya besar, ya, yang tidak seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Misalnya hadisnya ringkas, misalnya alhamdulillah tamlaul mizan, ya kan, hamdalah itu akan memberatkan timbangan kita dari kiamat. Nah itu kan walaupun besar pahalanya, tapi kan bahasanya normal, kagak lebay, ya. Nah kalau hadis-hadis tentang Rajab ini, ibadah di bulan Rajab itu yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu banyak yang lebay. Makanya bahasanya rakik. Rakik itu tidak beraturan, ya, dia tidak konsisten, kemudian menunjukkan makna yang aneh, gitu ya. Nah itu sudah dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih, kitab Sahih Imam Bukhari. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemuliaan bulan Rajab ini salah satunya adalah, ya, terlepas ada perbedaan ulama dalam menentukan tanggal berapa di bulan Rajab ini peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, tapi kalau kita terima pendapat yang sudah umum dan populer itu, maka 27 Rajab ini, atau secara umum bulan Rajab, karena memang kita pemerintah milih tanggalnya, tanggal merahnya pasnya 27 Rajab, ya kan, ya nggak masalah. Makanya kenapa pengajian bisa pindah ke 27 Rajab, ya itu mah uruf, kita ikut uruf yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa tanggal itu tanggal merah, karena diyakini, dipercaya itu adalah hari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Boleh nggak dipindah Isra Mi'raj hari lain, tanggal lain? Boleh, ya. Boleh digeser, asal gesernya jangan kelamaan, ya. Ya. Baru sekarang kagak digeser ini, ya, alhamdulillah, ya. Tapi mau digeser nggak digeser, bagi Muhammadiyah itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Karena apa? Karena sudah terbiasa dan kita tidak mengkhususkan hari-hari tertentu. Karena juga di hari-hari itu yang ditetapkan itu banyak perbedaan di kalangan ulama, ya. Hanya kita pentingnya, intinya adalah mengambil momentum peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ambil judul kajian pagi hari ini Isra Mi'raj meneguhkan wasatiyah Islam? Karena pertama, dari segi penanggalan, dari segi kronologi sirahnya, dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, Isra Mi'raj itu persis berada di tengah-tengah. Kalau belum ada yang tahu, dengerin baik-baik, catat, ya. Jangan ngaji apa ya? Nguping, ya, jiping. Kalau jiping itu Haji Xi Jinping, Cina, presiden Cina, ya, Xi Jinping, ya. Ini ngaji kuping, jiping. Nah, catat sekarang. Isra Mi'raj itu, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqhus Sirah, itu berada persis di tengah-tengah karir atau perjalanannya dakwah Rasulullah. Nabi di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah berapa tahun? 10. Isra Mi'raj itu di tahun tengah-tengah. Nah, kalau kita tarik meteran, ya, sirah Nabi 23 tahun, tarik meteran ente, dia ada di tengah, 11 tahun lebih 6 bulan. Insya Allah.
Ini jarang yang tahu. Ya. Makanya pentingnya ngaji betul. Jangan ngaji tengah masyarakat, mau kemana Pok? Mau ngaji tabligh akbar. Siap, pokoknya hebat dah, penceramanya lucu. Ya. Lu mau nonton lenong apa mau ngaji? Mau cari penceramah lucu, banyol, ya isinya kagak ada, bolak-balik aja itu begitu. Ya, ngebanyol aja, ntar ibu-ibu dibanyolin, ntar bapak dibanyolin, temanya nggak jauh-jauh dari poligami, selesai. Mau Isra Mi'raj, mau Maulid, ya, mau halal bihalal, mau tahun baru Hijriah, pasti joknya poligami. Saya bingung, tapi ibu-ibu pada seneng aja gitu ya, dikasih lucu-lucuan poligami ya. Mungkin dongkol juga kali ya, cuma karena demen aja. Ya, demen kalau bapak-bapaknya disindir-sindir kan begitu. Nah, kita ngaji bukan begitu di Muhammadiyah ini, bukan untuk cari lucu-lucu ya. Tapi ngaji pakai kitab, ngaji dengan ilmu. Jadi 11 tahun kenabian lebih 6 bulan, lebih sedikit. Makanya tidak berlebihan, tidak salah kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan Isra Mi'raj itu berada di tengah-tengah karir nubuwah dan risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah itu apa? Wasatiyah. Betul. Wasatiyah. Karena wasatiyah itu dari kata wasata. Wasata itu artinya tengah, paling baik, paling bagus, paling terjaga, paling adil. Ada 5 arti wasat. Ya. Ada kalau kota, setiap kota itu ada yang dinamakan dengan apa? Pusat kota. Betul. Kalau Jakarta pusat kotanya Monas. Itu patokannya tuh. Istana Negara Monas. Walaupun ntar tahu Monasnya mau diangkut ke Kalimantan bagaimana? Kita nggak tahu ya. Nah, pokoknya itu tengah-tengah. Walaupun nggak tengah banget, gitu ya. Pokoknya itu dijadikan pusat kota. Namanya kalau dalam istilah orang bule itu downtown, pusat kota. Ya. Bukan di pinggiran. Ya, kalau Bekasi ukurannya sama Jakarta, nah itu pinggir. Tapi kalau Bekasi sini, ke pusat kotanya. Nah, pusat kota Bekasi mana? Nah, itu yang terbaik. Itu yang ada landmarknya, itu yang ada monumennya, itu yang paling banyak dikunjungi oleh orang, paling sering dilewatin sama orang, itulah yang disebut dengan wasat. Ya. Barang terbaik, barang yang paling bagus, yang paling disimpan dengan baik, itu juga wasat. Dan yang paling penting adalah adil. Ya, ajaran Islam ini semuanya mencerminkan keadilan Allah. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana keadilan Allah, lihatlah seluruh aspek ajaran Islam itu bersifat wasatiyah. Maka umat Islam disebut ummatan wasatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 142, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Karena Allah itu maha adil, Allah itu maha indah, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha segala-galanya, maka turunan dari pancaran keadilan, keindahan dan kebaikan Allah itu diturunkan dalam seluruh aspek ajaran Islam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak main-main ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini kan peristiwa yang sangat luar biasa.
menakjubkan, ya, dari sisi waktunya, jarak tempuhnya, kemudian apa kejadian-kejadian peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW, yang beliau saksikan, sampai oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi setelah perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada empat hal, ya. Ketika kita bicara Isra Mi'raj ada 4 hal. Waktunya, jarak tempuhnya, peristiwa apa yang disaksikan, yang keempat oleh-oleh. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu kalau jalan-jalan pergi jauh pulang kampung, ya, kalau nggak bawa oleh-oleh gimana? Pergi umroh, ya, pergi umroh pulang kagak bawa apa-apa. Nah, ini kan jadi pertanyaan orang, ini betul nggak nih umroh? Ya, emang susah juga masyarakat kita. Kalau nggak bawa apa-apa, oleh-oleh dari umroh, dia bilang, wah ini jangan-jangan kagak umroh nih. Kalau bawa apa-apa, oh ini kayaknya beli di Tanah Abang. Serba salah, ya, suuzon terus bawaannya. Nah, supaya nggak suuzon orang, ya bawalah oleh-oleh sekedarnya. Bukti, ya kan, bahwa kita udah sampai. Tapi perjalanan kita umroh, pergi keluar kota, antar pulau kan jauh. Kalau jalan kaki biasa, masya Allah, zaman dulu bisa berbulan-bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, sekarang mungkin pakai pesawat cuma 2 jam dari Mekah, dari Bandara Jeddah ke Yerusalem. Mungkin kurang, 1 jam setengah, antara 1 jam setengah sampai 2 jam. Ya udah lumayan cepat. Ya, kalau pakai ukuran kita zaman sekarang, transportasi udah modern. Tapi yang lebih dahsyat lagi, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ya, itu udah nggak ada batasnya, unlimited. Pakai alat transportasi apa, nggak ada yang sanggup tembus. Ya, perjalanan satelit, roket luar angkasa aja untuk sampai dari bumi ke bulan itu memakan waktu berhari-hari, karena memang jaraknya sudah jutaan mil dan nggak gampang karena udah ruang hampa udara, udah nggak ada udaranya di situ, udah nggak ada oksigen, makanya melayang orang kalau di dalam kapal ruang angkasa itu. Ya, bagaimana lagi dengan Rasulullah SAW? Ini nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dibandingkan. Makanya itu namanya peristiwa mukjizat dari Kenapa itu mungkin? Karena Allah yang memperjalankannya. Ya, Nabi namanya tamu istimewa. Ya, tinggal diapain, caranya bagaimana. Dengan kuasa Allah semuanya pasti bisa terjadi. Kun fayakun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disaksikan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang kedua, nah kalau tadi dari segi waktunya sebentar, jarak waktunya yang sangat jauh. Yang ketiga, sebelum masuk kepada tema intinya tentang wasatiyah, yang ketiga itu apa? Apa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah? Pertama, sebelum Isra Mi'raj beliau dibelah dadanya. Ya, ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, hadis diriwayatkan Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, dari ayahnya Malik bin Sa'sa'ah. Makasih. Malik bin Sa'sa'ah meriwayatkan dari Nabi SAW. Ketika saya berada di Hatib, sedang bersandar malam setelah Isya, nggak tahu jam berapa ya, karena dulu belum ada jam. Ya, aku bersandar di Hijr Ismail. Ini cerita Nabi. Tiba-tiba datanglah ya malaikat Jibril. Nah, di situ digambarkan
datang malaikat Jibril, atani atin wa sami'tuhu yaqul fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi lil jarud wa huwa ila janbi ma ya'ni bihi min thughrati nahrihi ila syi'ratihi. Datang malaikat Jibril, lalu kemudian nggak lama, nggak pakai proses macam-macam, nggak pakai bius, nggak pakai bawa pisau bedah, ya, nggak pakai periksa tensi. Ya, tensinya Nabi berapa nih? Ini boleh nggak nih dibedah? Boleh nggak dikasih obat bius, anestesi? Ya kan? Sekarang kan prosedurnya begitu kalau mau operasi, ya, belek badan, ya. Kalau ibu-ibu operasi sesar, ya, itu kan makan waktu. Ini enggak. Malaikat Jibril dikatakan di situ, dikatakan oleh Nabi SAW, membelah dadaku dari awal pangkal leher, awal tenggorokan sampai ke rambut kemaluan, dibelah. Nabi ngomong gini, ngelihat ya, ngelihat, ya, dia bisa tahu dari mana ke mana. Berarti dia nggak tidur, nggak dibius, kondisinya luar biasa. Sakit enggak, teriak kagak, ya, menggigil enggak juga. Pokoknya udah di luar nalar kita. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh zaman sekarang. Dulu bapak-bapak waktu sunat pakai apa? Bengkong. Iya, bengkong. Sakit gak? Teriak. Anak zaman sekarang, ya, pakai laser. Kagak berdarah. Habis itu lari. Masuk akal? Jadi ini bukan satu yang mustahil, tapi itu sudah lebih dulu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nabi gak merasakan sakit, gak merasakan keluar darah apa-apa, gak merasakan menggigil, gak ada rasa takut. Lalu kemudian apa? Mending kalau cuma dibelek, dikeluarin. Fastakhraja qalbi, Jibril mengeluarkan, saya punya hati. Gimana itu? Hatinya diangkat, ya, dikeluarin. Kemudian utitu bitastin min dhahabin mamlu'atin imanan faghusila qalbi. Lalu kemudian ada asistennya Jibril, ya, bawain bejana dari emas, ya, yang diisi, dalam riwayat lain itu ada air zam-zamnya, tapi di situ isinya dipenuhi dengan keimanan. Hati saya itu kemudian dicuci bersih di dalam bejana itu, lalu kemudian diisi dengan keimanan. Itu Nabi, ya, Nabi aja hatinya mesti diisi sama iman. Bagaimana kita? Bisa bayangkan gimana perlunya kita kepada iman. Rasulullah aja ini digambarkan seperti ini supaya umat Nabi ini ngambil pelajaran. Hei umat Islam, teruslah selalu kamu mencuci dan membersihkan hatimu dan isi hatimu itu dengan keimanan. Makanya kita nggak boleh lalai. Orang kalau lalai sedikit, nggak ngecas hatinya dengan iman, jatuh maksiat. Betul? Pasti jatuh maksiat. Kalau kita nggak sibuk dengan ibadah, pasti jatuhnya maksiat. Itu sudah rumus hukum alam, ya. Makanya nasihat Imam Syafi'i, gunakan waktu kamu sebaik-baiknya. Kalau tidak, waktu itu akan membunuhmu. Sibukkan dirimu dengan ibadah. Kalau tidak, maka hatimu akan sibuk dengan maksiat. Itu udah rumus. Makanya Nabi dicontohkan, kalau kita ingin sholat, bersihin hati dulu. Ini sebelum dapat perintah kewajiban sholat 5 waktu, sebelum Isra Mi'raj, sebelum ke Sidratil Muntaha, hatinya dibersihin dulu. Apa artinya? Kamu kalau ingin berjumpa dengan Allah,
di dalam sholat kamu, bersihkan hati kamu dulu. Paham? Jadi jangan mengharap hati bersih kalau sholat dulu. Sebelum sholat hatinya kotor. Enggak begitu. Bersihkan dulu hatimu untuk syarat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian cas imanmu ketika kamu sholat, maka kamu keluar dari sholat, seluruh masalah, dosa-dosamu semua diampuni oleh Allah, dan masalah-masalah itu akan ringan, tidak ada kesulitan sama sekali, insya Allah. Nah, kadang-kadang kita rumus sholatnya kebolak-balik. Umat Islam perhatiannya sama apa? Toharohnya bab air. Tahu bab air? Ya, amebab tayamum. Memang bersuci itu syarat sahnya sholat. Tapi, nah ini, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan-panduan, hukum-hukum, tata tertib, syarat sah dan rukunnya sholat, Nabi mengajarkan kita dari hadis Isra dan Mi'raj ini, bersuci yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersihkan hati kita. Kalau kita nggak bersih hati kita kotor, kita nggak bakal bisa ketemu Allah. Ya, mungkin fisik kita aja yang sholat Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, ruku, kemudian duduk sujud sampai tahiyat. Fisik kita aja yang seolah-olah menghadap Allah, tapi hati kita nggak bersih, nggak dapat khusyuknya, nggak dapat dialognya dengan Allah. Karena setiap ayat surat Al-Fatihah yang dibaca oleh seorang hamba ketika sholat, itu kalau dibaca dengan hati yang bersih, dengan hati yang khusyuk, dia itu sedang berdialog dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, dialog. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah jawab. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Nah, baru terakhir permintaan, doa kepada Allah. Dan lalu kemudian Allah jawab doa kita itu, wali abdi ma sa'al. Seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan aku ke jalan-Mu yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau kita khusyuk di dalam sholat kita, hati kita bersih, hati kita sudah kita siapkan, ketika kita berdialog dengan Allah dengan baca surat Al-Fatihah, maka Allah akan kabulkan hati seorang hamba itu. Dia minta mendapatkan istiqomah, dapat jalan yang lurus, Allah kasih dia nikmat istiqomah dan nikmat siratal mustaqim. Ini yang bakal selamat dunia akhirat. Tapi kalau hatinya kotor, sebelum sholat kagak diberesin, ya sholat mah sholat, tapi kagak khusyuk. Sholat mah sholat, tapi ditangkap KPK. Betul? Haji mah haji, umroh, ditangkap KPK juga. Kenapa? Sebelum ibadah ininya nggak dibersihin. Maka ayo kembali belajar Sahih Bukhari, baca hadis tentang Isra dan Mi'raj. Pentingnya kita umat Nabi membersihkan hati itu. Dalam bahasa agama, dia adalah pusat sentralnya tubuh kita, yang menentukan baik dan buruknya amal kita semua adalah hati. Maka Isra Mi'raj, satu peristiwanya
berada di tengah-tengah perjalanan dakwah Nabi SAW, berarti dia wasatiyah. Yang kedua, Nabi mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati setiap sebelum kita melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Dan hati ini pusatnya manusia. Nah, makanya dia disebut, kalau saya mengistilahkannya, inilah wasatiyahnya ibadah sholat. Ya, jadi sholat ini wasatiyah. Coba lihat waktu-waktu sholat. Waktu sholat dari pagi, terbit fajar, kemudian tergelincir matahari, kemudian mulai agak menguning, masuk waktu isfirar, kemudian terbenam matahari, maghrib, kemudian isya. Itu semua waktu-waktu fisiologis tubuh kita manusia. Jadi waktu sholat itu diteliti oleh para ahli, para ilmuwan, para ulama, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu menyesuaikan diri dengan fungsi-fungsi tubuh kita. Waktu buat kita untuk bersyukur kepada Allah, bangun tidur pagi, sholat, jadi sehat. Waktu kita sedang sibuk-sibuknya kerja, tengah-tengah kita kerja, diingatkan oleh Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, azan itu juga wasatiyah, Pak. Betul. Manggil orang, bukan manggil Allah. Ada azan manggil Allah? Kagak. Kalau manggil Allah namanya doa. Mohon kepada Allah, ya Allah. Nah, itu manggil Allah. Masa nggak bisa bedain manggil Allah sama manggil manusia? Ada yang ngomong begitu? Malu-maluin aja, di TV lagi ngomong. Nah, coba tuh. Jangan keras-keras azan, karena itu manggil Allah. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Bego. Azan bukan manggil Allah. Manggil lu yang subuh masih molor. Manggil ente yang sholat zuhur, sibuk kerja, kagak mau sholat, kagak mau dengar panggilan Allah. Lu yang dipanggil, bukan Allah. Kok? Nah, begitu. Jadi emosi kita jadinya. Ya? Masa nggak bisa bedain sih, ya Allah? Yang namanya azan ya suaranya keras. Mana ada azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mah qomat. Orang udah kumpul, ya nggak usah teriak lagi ente. Namanya orang udah dipanggil, udah datang, udah kumpul. Masa mau teriak lagi? Allahu Akbar. Dalam masjid, ngaco itu baru. Tapi kan kalau qomat nggak begitu. Ya? Manggil orang. Ini wasatiyah. Kalau nggak orang dipanggil, gimana dia mau tahu waktu sholat? Bisa tahu jam waktu sholat pakai jam? Nggak bisa, bos. Berubah-ubah itu. Bulan Januari, bulan Februari sampai Desember, waktu subuhnya beda. Coba ente waktu subuh bulan Desember kemarin, repot. Jam 4 kurang udah subuh. Yang repot kita kalau ngisi pengajian. Jam berapa gue bangun? Jalan pagi-pagi buta, jam 3 udah keluar. Coba. Jamaahnya mah enak. Ya, keluar rumah tinggal melangkah 2 langkah. Lah kita yang rumahnya di kota sampai ke Bekasi, jalan keluar jam berapa? Ya kan? Januari mending. Sekarang subuh jam 4.40 Jakarta. Nah, keluar jam 4 masih mending, masih nyantai. Ya. Kalau agak dekat, saya biasa keluar 4.15, setengah 5 juga masih bisa kekejar. Gak apa? Tahu sholat subuhnya baru mulai jam 5.
ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bersihkanlah hati dulu. Inilah wasatiyah. Jadi sholat itu waktunya itu menunjukkan waktu-waktu istirahat tubuh manusia. Luar biasa, sholat ini mukjizat. Kalau Nabi menerima kewajiban sholat itu dengan perjalanan mukjizat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan para Nabi dan Rasul, kemudian ke Sidratil Muntaha, itu semua adalah peristiwa mukjizat yang di luar kemampuan manusia dan tidak bisa disaingi, ditandingi oleh manusia manapun dengan kekuatan apapun. Maka sekarang sholat yang menjadi oleh-oleh dari Nabi kita Muhammad SAW itu, dari peristiwa Islam itulah mukjizat itu sendiri. Jadi waktunya mengikuti fungsi tubuh kita. Mulai dari apa? Masih dingin nih badan kita, masih dingin, baru bangun tidur, belum bergerak apa-apa, terus dibikin pemanasan sama Allah. Sebelum ente kerja berangkat jam 7 jam 8 udah ada pemanasan dulu, kan hebat. Mana ada agama lain begitu? Udah ada pemanasan, sarapan, berangkat kerja, dagang, ngajar, ngantor, udah keluar semua pikiran, tenaga, kerja ini dan sebagainya. Saatnya ada waktu istirahat. Tengah-tengah jam 12, kira-kira kurang lebih jam 12-an. Waktu kita untuk rehat. Rehatnya seorang muslim adalah menghadap kepada Allah. Luar biasa. Habis itu lanjutin kerja, tapi kerja kita kalau udah lewat zuhur itu udah nggak seperti awal. Ya. Kalau di awal masih semangat, jam 8 udah masuk. Kalau guru sekolahan jam setengah 7 udah masuk di Jakarta, jam 7 masih semangat. Tapi kalau udah habis zuhur jam 1 udah mulai lemes. Ya. Maka dipanggil lagi sholat asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini stretching. Udah habis kerja capek, kalau kita olahraga, habis pemanasan olahraga, ada sebelum selesaikan kita punya olahraga, ada stretching. Apa stretching? Pengenduran otot, pelemasan otot biar kagak tegang tuh otot. Gimana melemaskan otot kita setelah kerja seharian di kantor, di tempat-tempat kita kerja? Yaitu dengan sholat. Luar biasa. Maghrib, terbenam matahari, kita bersyukur kepada Allah. Habis ada pagi, terbit matahari, waktunya orang bekerja, datang terbenam matahari, malam masuk, kita harus bersyukur kepada Allah. Tandanya waktu istirahat kita dari bekerja. Allah kan berfirman, wa ja'alnal laila libasa wan nahara ma'asya. Siang ente buat cari penghidupan, kerja, malam untuk istirahat. Itu yang normal, jangan dibalik. Pagi sampai sore ente tidur, malam kerja, nah itu nggak normal. Ya, makanya cari kerja yang normal-normal aja. Jamnya sesuai dengan jam tubuh kita, insya Allah. Maka kita bersyukur, datang matahari, terbenam matahari, luar biasa, malam, nikmat, kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu sebelum kita tidur, habis ada kita masih berkegiatan dikit, tapi udah nyantai di rumah, ya, ngaji anak-anak, kemudian kita tadarus Quran, kemudian kita baca buku, kita persiapkan untuk hari esok. Maka kemudian kita sebelum tidur istirahat total, kita sholat lagi. Ini juga fungsinya luar biasa. Inilah wasatiyah. Jadi hidup kita ini diatur 24 jam sama Allah, ya. Itu dengan aturan yang sangat luar biasa. Hidup kita jadi apa? Jadi stabil, jadi seimbang.
mengikuti sunnatullah yang ada di alam semesta. Terbit matahari, tergelincir waktu matahari, terbenamnya matahari, sampai waktu malam kita mau istirahat, kita isi semua dalam waktu 24 jam itu untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Baru setelah itu kata Nabi SAW, dikembalikan tubuhku itu. Setelah dicuci hatinya Nabi, dikembalikan seperti semula, bersih, nggak ada bekas. Lalu kemudian Jibril mendatangkan kendaraan, ya, itu disebut apa? Utitu bidabbatin dunal bagal wa fawqal himari abyad. Dibawakan kepadaku, didatangkan untuk saya binatang warnanya putih, nggak tahu warna kulitnya betul-betulan atau dia cahaya putih, nggak tahu. Tapi dia adalah dabbah, binatang. Warnanya putih berkilau, ya. Tingginya itu lebih pendek daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Tengah-tengah. Nah ini, kalau naik kuda kan susah, ya kan? Bapak-bapak pernah naik kuda yang gede? Susah kita naiknya. Wah, nginjek pelana dulu. Apalagi yang rada gemukan kayak saya. Ah, susah itu. Wah, begini. Wah, susah ada naik kuda ya. Apalagi kuda yang gede. Kalau kuda Sumbawa pendek-pendek enak. Ya, naiknya. Nah, itu juga menunjukkan wasatiyah. Kendaraan yang enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Padahal orang Arab, Nabi orangnya tinggi. Orang Arab umumnya tinggi, tapi Nabi Muhammad SAW dia tengah-tengah. Postur Nabi itu nggak terlalu tinggi, juga nggak pendek. Kalau yang disebut tinggi itu 180 ke atas sampai 200 cm, yang disebut pendek 150 ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya pendek kategorinya karena 155. Nah, Nabi itu tengah-tengah, postur tubuhnya tingginya itu, jadi kurang lebih 170. Ya. Itu aja Allah kasih binatang yang enggak terlalu tinggi, enggak pendek kayak keledai. Coba bayangkan, inilah wasatiyah. Coba kita renungi ini. Jadi kalau kita baca hadis, ya, jangan cuma fokus bab hukum. Ya, bab fikih. Ya, kalau fokusnya bab fikih berantem terus loh. Ya, kagak, ini fikih sunnah, yang ono fikih bid'ah. Ya, begitu aja terus. Udahlah, nggak usah. Saya bilang kemarin itu, ya, saya contohkan ya, Imam Al-Ghazali itu mendorong kebangkitan umat Islam, banyak aliran-aliran. Udah di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini alirannya banyak, mazhab fikihnya banyak, akidahnya ada beberapa, ditambah lagi aliran sesat. Ya kan, bingung kita. Ini aliran sesat banyak, belum lagi masalah pemurtadan. Ustaz Abu Dedat bingung, gimana ngadepinnya semuanya. Ya, makanya kita fokus pelajari Quran, hadis, sunnah Nabi SAW. Ya, yakini amal seperti yang kita sudah punya manhajnya. Kalau di Muhammadiyah ada tarjih, ikuti fatwa tarjihnya. Kalau di NU ada bahsul masail, ikuti, terserah dia, ikuti bahsul masail. Yang lain-lain ada hisbah dan sebagainya, ikuti, ya yakin. Nggak usah ribut, ya, nggak usah berantem, karena beda amaliyah fikih dalam persoalan furu'iyah. Kalau bersih hati kita, insya Allah kita akan bisa mi'raj ruhani kita, spiritual kita, bersih hati kita, kuat iman kita, kuat persaudaraan dan ukhuwah kita. Maka kalau kita kuat dari situ, kita bisa akan meraih pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini semua ciri-ciri wasatiyah udah ada di Isra Mi'raj.
Kemudian Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bertemu dalam Isra itu bertemu dan jadi imam salat, ya, dalam riwayat itu ada 124.000 nabi dan rasul yang dikumpulkan oleh Allah di sahah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu luasnya berapa? 14,4 hektar. 114.000 meter persegi. Ya, itu luas seluruh area Masjidil Aqsa. Kecil. Nah, itu yang milik umat Islam. Itu miliknya Rasulullah, itu wakafnya umat Islam sedunia. Jadi Bapak Ibu itu punya kewajiban di situ, jagain tanah wakafnya Rasulullah. Ya. Silakan punya tanah wakaf di mana-mana, tapi jangan lupa kita punya tanah wakaf warisannya Nabi Shallallahu Alaihi, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Itu yang nggak boleh dimasuki oleh orang kafir. Orang yang nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Quran, nggak beriman kepada kenabiannya, risalahnya Nabi Muhammad SAW, haram dia masuk area Masjidil Aqsa. Itu yang disebut dengan konsep Al-Haram Asy-Syarif. Ya, makanya kita harus jaga Masjidil Aqsa. Jangan cuma jagain masjid kita masing-masing. Ya, sekarang umat Islam bukan cuma jagain masjid, ngerebut masjid orang. Ya, aneh bin ajaib. Pelang dicopot. Ya, nauzubillah. Ya. Kadang-kadang kita ini aneh ya, aneh banget. Yang bangun siapa, tanah-tanah siapa, tahu-tahu jadi takmir masjid, dia mau kuasai itu masjid. Pelang kita, organisasi mau disingkirin, nah itu kan gila namanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan begitu. Ya, kadang-kadang ya namanya Muhammadiyah terlalu baik. Siapa aja diterima. Mau jadi karyawan terima, jadi guru terima, oke. Ya. Tapi harus ngerti lah, sadar posisi berada di tengah-tengah organisasi Persatuan Muhammadiyah ini, ada adab, ada etika, jangan dilanggar, jangan mau menguasai. Ya, jaga adab. Ya. Karena ada aturan-aturan kita berorganisasi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah perjalanan Isra, Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama diriwayatkan dalam hadis Bukhari ini ketemu dengan Nabiullah Adam. Di langit kedua ketemu dengan Yahya dan Isa. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Ya, langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. 5 ketemu dengan Nabi Musa. 4 Idris, yang kelima ketemu ini siapa namanya? Harun. Ya, Nabi Harun. Yang keenam ketemu dengan Nabi Musa, yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu Jibril antar sampai Sidratil Muntaha, nggak masuk. Nabi Muhammad cuma yang bisa masuk sendirian dengan izin Allah. Disitulah tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nah, itu di dalam surat An-Najm. Allah dengan Nabi Muhammad bertemunya dekat, berhadap-hadapan dekat, seperti qaba qausaini aw adana, lebih dekat daripada anak busur panah. Kalau kita manah, ya kan, kita begini, itu udah dekat. Amat, tapi masih ada jarak. Allah ketemu Nabi Muhammad atau Nabi ketemu Allah itu jaraknya itu lebih dekat daripada busur panah dengan si pemanahnya. Luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Diperintahkan sholat 5 waktu, tapi awalnya masih diberikan 50 kali. Turun ketemu Nabi Musa. Tanya Nabi Musa, berapa kewajiban sholat untuk umatmu ya Muhammad? 50. Hah? Kebanyakan. Kagak bisa. Umat saya aja
yang lebih kuat dari kamu, dari umatmu, nggak sanggup. Minta diskon, minta naik, Nabi minta dikurangin 5, turun berapa? Kurang 5, 45, kagak bisa, minta lagi sana, minta terus bolak-balik sampai terakhir 5. Kata Nabi Musa, nggak bisa, nggak sanggup. Kata Nabi Muhammad, nggak mungkin lagi saya minta, sebab sekali minta diskon dikasih diskon 5. Ini kalau 5 mau minta diskon lagi dapat berapa? Ya kagak ada apa-apa, ya kan? Makanya udah cukup dah, udah di terakhir 5 nih. Ini oleh-oleh, jangan sampai pulang kagak bawa oleh-oleh. Masa 0 oleh-olehnya, ngaco aja. Udah cukup, malu saya. Udah nggak mau lagi minta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sejarah kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Menghadap kiblatnya kemana umat Islam di zaman Rasulullah? Di Mekah, kiblatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai hijrah, setelah Nabi hijrah selama kurang lebih 18 bulan. 18 bulan berarti berapa ya? Setahun setengah. Tahun kedua Hijriah baru arah kiblat itu dirubah oleh Allah. Dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah pusat titik paling tengahnya muka bumi. Ini dunia kan bulat, bumi ini bulat. Kalau dia dibikin ceper, dibikin datar, ente lebarin, tengah-tengahnya itu Mekah. Makanya ada Mekah clock. Ya, Mekah seperti waktu Greenwich di Inggris. Ya, makanya kalau televisi Al Jazeera dia nggak mau pakai sebutan bitauqit Greenwich, itu nggak mau. Bitauqit Makkah Al-Mukarramah. Karena pusat bumi ini titik tengahnya adalah Masjidil Haram. Makanya yang paling tepat menjadi awal ya perhitungan jam, perjalanan jam, karena dia berada di tengah-tengah, itu yang paling pas itu adalah Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu juga wasatiyah. Artinya apa? Umat Islam ini sudah dari sononya, sudah dari asalnya dibentuk oleh Allah supaya menjadi umat yang tengah-tengah. Tengah-tengah, tidak terbawa-bawa oleh arus liberalisme, tengah-tengah tidak juga terbawa oleh arus komunisme. Ya, ada yang anti agama, anti Tuhan, ada yang Tuhannya banyak. Ya, ini Tuhannya banyak, ini liberal. Kan liberal ngakuin semua Tuhan, betul? Semua agama benar, semua menuju Tuhan. Nah, ini namanya liberal, Tuhannya banyak. Nah, ini nggak benar. Atau yang nggak mengakui Tuhan sama sekali, ini komunis, ateis. Maka akidah Islam itu juga tengah-tengah, wasatiyah. Tidak syirik, tidak ilhad. Syirik itu Tuhannya banyak, politeisme. Ilhad itu Tuhannya nggak ada, ateis. Kalau Islam ada Tuhan, tapi Tuhan itu yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah Islam juga wasatiyah. Bagaimana ibadahnya? Ibadahnya Islam itu juga wasatiyah, Pak. Coba lihat di dalam Al-Quran, bagaimana ayat-ayat Quran ini mengkritik penyimpangan-penyimpangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ini kritik. Ya, apakah kepada selain Allah kamu perintahkan aku untuk menyembah, wahai orang-orang yang jahil? Az-Zumar 64, wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah inna kanat min qaumin kafirin. Ya, Ratu Saba
terhalang dari menyembah Allah, mentauhidkan Allah karena kaumnya menyembah selain Allah, karena kaumnya musyrik, pagan, maka Ratu Saba ikut-ikutan. Nah, jadi ini pemimpin yang ngalah sama rakyat, tapi ngalahnya salah, ya bukan benar ngalahnya. Ya, kalau ada pemimpin dikritik, kebijakan, undang-undang, rancangan undang-undang dikritik, maka lalu kemudian pemimpin mencabut kebijakan yang salah, itu ngalah yang benar, ya kan? Tapi kalau pemimpin rakyatnya semua syirik, musyrik, kafir, tadinya dia beriman pemimpin ini lalu ikut-ikutan syirik, nah itu pemimpin yang salah. Kenapa? Karena menentang Allah yang punya kuasa di atas kekuasaannya para pemimpin. Ya, ini banyak dikritik. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ada Tuhan banyak katanya. Kita enggak, Tuhannya enggak. Tuhan kita cuma satu katanya. Tapi yang lain-lain itu, berhala-berhala itu cuma jadi perantara. Cuma jadi apa? Maklar. Ya. Yang nganterin fulus. Ya, yang nganterin korban buat Allah. Nah, kita sembah juga dia. Itu pemikirannya orang musyrik jahiliyah, ya, musyrikin Quraisy. Nah, ini salah. Nggak begitu. Allah bisa dijumpai di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, nggak pakai syarat, nggak pakai aturan-aturan ketat. Cukup Anda bersihkan hati, cukup Anda berwudu, cukup Anda pakai pakaian yang bersih dari najis, sholat di tempat yang bersih dari najis, ikuti syarat dan ketentuan berlaku. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ikuti tata cara sholatnya yang dicontohkan Nabi SAW. Itu sudah cukup kamu bertemu dengan Allah. Minta sama Allah langsung, nggak usah pakai minta sama yang lain. Ngeluh sama Allah langsung, nggak usah ngeluh sama yang lain. Ya, mau minta apa? Minta rumah, minta sama Allah. Minta utang lunas, minta sama Allah. Minta bangun masjid, aula, minta sama Allah, bukan sama wali kota. Betul nggak? Betul kan? Ya, wali kota mah cuma nyumbang, kita minta sama Allah. Ya, mudah-mudahan kagak keseret-seret sumbangannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir, jadi kita mari saling mengingatkan karena waktu kita udah 10:30. Mari kita sama-sama hidupkan sholat ini dalam kehidupan kita, pribadi kita, agar kita selamat dunia akhirat. Ikuti syariat Islam, karena syariat Islam ini adalah wasatiyah, tengah-tengah. Kalau kita ikut syariat Islam, nggak ada istilahnya kita bakal jadi radikal. Ya, kalau kita ikut syariat Islam, nggak ada istilahnya kita jadi teroris. Kan sekarang kita ditakut-takutin nih Pak, ya, anak-anak muda, pemuda Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah, kemudian orang tua Muhammadiyah, gitu ya, siswa Muhammadiyah, jangan takut. Taat kepada syariat Allah itu tidak akan menjadikan Anda seorang radikal atau teroris. Kenapa? Mengikuti syariat Allah itu adalah jalan yang paling tengah, jalan yang paling adil, dan jalan yang paling baik untuk meniti siratal mustaqim. Bahagia kita di dunia, selamat kita nanti di akhirat. Karena sekarang ini peta dakwah kita amburadul. Kenapa? Gara-gara kepentingan asing, kepentingan barat ingin menghancurkan dakwah Islam ini, menebarkan stigma-stigma buruk. Orang kalau aktif ikut dalam organisasi dakwah dibilang radikal, aktif di remaja masjid radikal, aktif di rohis sekolah radikal,
Apa yang kagak radikal? Lu jadi menteri agama apa jadi menteri radikal-radikal? Ngomong belepotan, azan dibilang, ya dicontohin pakai gonggongan anjing, ya, gonggongan ente yang meresahkan, bukan azan. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, maka itu jangan takut. Ya, meniti siratal mustaqim memang pasti ada resikonya. Orang kalau ingin jadi umat wasatiyah, umatan wasatan, pasti ada resikonya. Ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, supaya kita tersesat dari jalan Allah. Itu resikonya. Ditarik ingin ke arah radikal, ingin ke arah jadi teroris, atau ditarik jadi ke arah liberal. Itu menyesatkan semua. Kalau kita umat Islam yang istiqomah dengan syariat Allah, dengan sunnah Nabi SAW, kita tidak akan jadi liberalis, tidak akan jadi teroris atau radikalis. Kita jadi muslim sejati, tengah. Insya ikuti panduan Allah dan Rasul, ikuti panduan para ulama, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita semua akan jadi ummatan wasata, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal.
Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.